Hari ini saya mau servis throttle body teman-teman. Pertama-tama buka joknya dulu, terus kap joknya depannya juga ya teman-teman. Ini pakai obeng plus aja. Setelah itu udah terbuka, mulai buka baut-baut selang bensinnya, terus dicongkel nih teman-teman pakai obeng minus, ditekan terus sambil didorong teman-teman kayak gini nih. Mungkin nggak terlalu kelihatan ya. Nah udah dilepas, taruh di atas supaya nggak ngucur ke bawah kalau ditaruh ke bawah. Udah terbuka, terus buka injektornya teman-teman ya. Injektornya dibuka dulu di sini. Nanti kalau pas sudah dilepas lebih susah. Jadi pas masih nempel di sini dibuka dulu injektornya teman-teman. Pelan-pelan, jangan sampai patah karena ini plastik teman-teman ya injektornya. Pelan-pelan aja, terus buka kabel-kabel sensornya. Cukup diklik aja teman-teman ya, diklik, tahan, terus tarik gitu teman-teman ya. Diklik, tahan, tarik, semuanya ada 3 total kabel sensornya. Sambil ngebuka throttle bodinya pakai kunci 8 teman-teman. Kunci 10. Kunci T10. Kalau tadi injektornya pakai kunci T8. Nah ini udah terbuka ya teman-teman. Kita lepas dulu dari filter udara teman-teman ya. Nah ini udah kelihatan lumayan hitam dikit, cuman nggak terlalu berkerak teman-teman ya, nggak terlalu berkerak. Nah ini bagian manifoldnya nanti juga saya bersihin teman-teman ya, manifoldnya disemprot. Nah ini udah kecabut, kurang lebih keadaannya begini ya teman-teman, nggak terlalu kotor karena ini saya sebulan sekali bersihnya teman-teman ya. Throttle body itu sama CVT itu sama. Ini buka setelan angin dulu karena di sini juga ada kotoran juga teman-teman. Nah di sini nanti disemprot juga, nyemprotnya pakai kabel cleaner. Nah ini injektornya kelihatan kotor ya, cuman nggak terlalu kotor banget. Cuman saya nggak ada alatnya yang buat nyemprot-nyemprot dari dalam itu ya teman-teman ya. Ya yang penting luarnya sini aja nggak kotor aja udah cukup kok. Dan ini caranya pun mudah teman-teman ya, buat servis throttle body ini. Yang penting punya kunci-kuncinya aja, yang penting mau modalin aja teman-teman ya. Sisanya ya tinggal belajar aja, banyak kok tutorial di YouTube cara ngebuka throttle body bagaimana. Nah ini kebetulan motor saya kan Vario KZR ya. Nah ini kalau udah sering dibuka mas saya ini nggak terlalu kencang teman-teman ya, jadi ngebukanya gampang. Kalau awal-awal itu masih susah, harus dijepit dulu baru bisa kebuka teman-teman, karena ini sering saya buka terus kencanginnya juga nggak terlalu kencang, jadi ngebukanya cukup begini aja, jadi udah enteng teman-teman ya. Ini buka leher throttle bodinya teman-teman ya. Nah ini keadaannya ya masih lumayan bersih ya dibilang, karena ya sebulan sekali ya, nggak terlalu kotor, nah, nggak terlalu hitam kan. Nah meskipun kita ojol juga perlu namanya bisa keahlian begini teman-teman, bersih lumayan loh. Kalau servis di bengkel apalagi ahas ini mahal loh teman-teman ya. Buat servis jasa ngebersihin throttle body itu sekitar bisa 150 sendiri buat jasanya, belum CVT ya itu ya. Kalau cuman 150.000 itu biasanya nggak, cuman paketannya kalau nggak ngebersihin kayak gini nih sampai dalam-dalam begini, itu cuman disemprot di filter udaranya doang ya. Itu nggak bagus, itu nggak keluar semua, nggak bersih. Kalau kita bisa belajar kan gini nih teman-teman ya, terus semprot pakai carbo cleaner. Carbo cleanernya ini saya beli 25.000 ya, yang 500 ml. Kalau online tuh murah lagi, 18.000 udah dapat yang 500 ml. Karena saya nggak mau nunggu lama ya, beda-beda 7.000 ya nggak masalah lah, saya beli. Nah ini masih lumayan bersih ya, tinggal disemprot aja pelan-pelan, nggak usah terlalu banyak.
itu udah rontok kok. Itu carbo cleaner kan itu lumayan keras juga teman-temannya, jadi tinggal semprot kayak ngedorong sendiri itu udah bersih, jadi nggak perlu digosok-gosok teman-teman, tinggal disemprot-semprot aja pelan-pelan, nggak usah terlalu banyak, sedikit-sedikit, karena ini emang udah sering saya bersihin jadi nggak terlalu bagaimana kotornya ya, biasa aja. Malah ini masih tergolong bersih ya, jadi kalaupun sebulan ke depan itu masih nggak terlalu bermasalah lah, nggak terlalu kotor-kotor banget kalau sebulan lagi saya nggak bersihin. Nah ini saya bikin konten kayak ini karena mungkin teman-teman mau tahu ya cara ngebersihin Bang Budi kalau servis gimana sih ya. Servis ya, saya servis sendiri teman-teman, lumayan. Ini pertama kita tahu kondisi spare partnya sendiri, ngebuka-buka sendiri. Kalau di bengkel kan cuman buat tahu keadaan spare partnya kita harus bayar juga. Kalau cuman sekedar tahu keadaan spare part dalam motor kita ya cukup kita aja yang bongkar sendiri. Kalaupun kita nggak bisa nih ngebongkar atau misalkan nggak bisa masangnya atau bagaimana, minimal kita tahu dulu mana-mana yang rusak, baru kita beliin nanti. Sekiranya yang harus diganti kita beliin aja, nanti kalaupun kita nggak bisa tinggal di bengkel aja ya. Ini berhubung ini saya alhamdulillah bisa semua di bagian ini, throttle body itu masih sendiri aja nih, semprotin ya bagian kupu-kupunya nih yang buat masuk keluar gasnya ya teman-teman ya. Tarikan gasnya masih cukup bersih juga di sini teman-teman. Sedikit-sedikit aja karena nggak terlalu kotor-kotor banget. Hati-hati juga teman-teman ya, jangan terlalu dekat mata atau lagi pas ini saya ngerekam ini agak jauh dikit. Nah ini buka dulu, ini ada karetnya, injektornya. Nah baru nanti disemprot pakai carbo cleaner, agak jauhan aja, nanti khawatir kena mata teman-teman ya. Ya posisinya ya kurang lebih kayak beginilah, ya agak jauhan begini ya teman-teman ya. Tinggal semprot-semprot sedikit-sedikit, sama tipis-tipis aja, nggak perlu banyak-banyak. Nah ini ke bagian manifoldnya teman-teman. Nah ini kalau teman-teman kurang yakin ini caranya gimana bang, itu nggak ngeri bang. Yang penting pastiin posisinya top ya, maksudnya posisi top itu klepnya itu ketutup teman-teman ya, jangan sampai posisinya itu terbuka klepnya itu. Mungkin teman-teman bisa lihat tutorial lain biar bisa ngebersihin ini tuh bagaimana. Nah ini kotorannya ya lumayan ya teman-teman ya, karena bagian di sini tuh paling numpuk di sini ya, kotorannya itu numpuknya di sini. Makanya kalau cuman ngebersihin dari filter udara itu nggak bersih teman-teman. Nah ini kita udah selesai, tinggal dipasang-pasangin teman-teman ya, nggak usah terlalu kencang-kencang banget, asal kencang sedikit aja, nggak usah dikencangin banget ya, nanti kita ngebukanya biar nggak terlalu susah. Nah ini kita pasang-pasangin lagi, ini pakai kunci pas yang 12 teman-teman ya, pakainya pasang kabel gasnya gampang kok. Masangnya sama masih pakai kunci yang tadi tentunya ya, pasang-pasangin semua, jangan sampai ada yang ketinggalan, pelan-pelan aja. Jangan sampai ketekan juga itu teman-teman ya, bahaya tuh yang switch sensornya ya, jangan sampai ketekan itu karena hanya dari plastik. Nah, gini pun kencengin pakai kunci T10 teman-teman ya, bagian throttle body manifoldnya. Gampang kan teman-teman ya, nggak terlalu susah ya, yang penting teman-teman nekat aja dulu gitu. Kalau udah bisa sekali bisa terus teman-teman, makin lancar, makin sering makin lancar. Gampang kok, daripada harus ngeluarin jasa
150.000 kan lumayan, tapi motor kita terawat terus gitu teman-teman ya. Kalaupun mau di reset ya mungkin ke bengkel lah sesekali, 6 bulan sekali itu baru di reset gitu. Ini kita pasang lagi injektornya. Ngencenginnya juga nggak usah terlalu kencang-kencang banget, sama kayak tadi nih pakai kunci T8 teman-teman ya. Ngencenginnya biasa aja, nggak usah terlalu keras-keras banget, nanti malah jebol. Nah ini udah terpasang semua, tinggal switch-switchnya kita pasang, switch sensornya, kabel-kabel sensor, tinggal masukin aja, diklik-klik-klik gitu doang kok. Kita pasang lagi selang bensinnya, pastiin masuk, ditekan ya teman-teman ya. Gampang juga, tinggal dimasukin, ditekan doang, udah beres. Nah ini udah hampir selesai pemasangan semuanya setelah tadi dibersihin pakai carbo cleaner. Tinggal kencengin lagi tuh bagian kabel bensinnya atau selang bensin. Udah gitu doang kan teman-teman, gampang ya. Yang penting berani coba aja, yang penting modalin aja lah, pelan-pelan nyicil. Oke, ini udah beres, mulai dipasang-pasangin lagi ya joknya teman-teman. Nah alhamdulillah nyala. Oke, sekian teman-teman ya video cara membersihkan throttle body atau TB motor injection. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.